Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan mengkaji doa bagaimana supaya akur, nggak tengkar terus ya, antara umat beragama, antara umat seagama, antara suami istri, antar teman dan lain-lainnya. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu, semoga barokah. Ya hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baitihi wa dzurriyyati ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, khususan li ma'alif al-kitab wa masyayikhina Syekh Masyari wa Syekh Ali wa walidina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sore ini kita awali hadis nomor 245 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, aslih mungkin damai akan panjenengan, damaikanlah ya Allah zata bainina ing perkara antarane kita. Maksudnya damaikan masalah-masalah yang kita miliki antara kami. Wa alif lan mugi ngakoraken panjenengan, akurkan baina qulubina antara pira-pira hati kita ya Allah, akurkan hati kami, antara umat Islam khususnya, antara sesama manusia, antara teman sejawat ya, supaya damai tentrem. Wong Islam ini kan dari kata silmun, damai. Muslim kok tengkar terus, ini tidak silmun ini ya. Kalau dianggap dari kata silmun, kalau aslama yuslimu, Islam menyerahkan diri, mestinya orang itu pasrah kepada Gusti Allah, jangan ngamuan ya. Kalau memang nggak cocok dengan kita, udah pasrahkan pada Allah. Kita nasihati nggak mau, pasrahkan pada Allah ya. Kita ingatkan nggak mau, pasrahkan pada Allah. Insya Allah beres ya. Menyebabkan tengkar terus karena kita selalu menginginkan apa yang kita mau itu harus tercapai semuanya. Itu yang buat kita ini sering marah, karena semuanya kudu dituruti. Kayak anak ingin HP kudu dituruti. Alhamdulillah. Tidak semua keinginan kita harus dituruti, harus dikabulkan oleh Allah. Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka kita pasrah, tawakal kepada Allah, menerima takdir Allah, qada Allah ya. Wahdina lan mungkin nuduhaken ing kita sebulah salami ing pira-pira dalan selamat. Tunjukkan kepada kami jalan keselamatan. Paling enak itu selamat. Sakti kayak apapun belum tentu selamat, ya ndak enak. Maka yang paling enak berdoa selamat. Sakti enggak sakti, yang penting selamat ya. Wa najjina lan mugi nyelametaken panjenengan ing kita minal zulumati saking pira-pira gelap ila nuri maring cahaya. Selamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya. Bisa diartikan juga dari kafir menuju Islam ya. Dari ruwet menjadi bagus, dari kumat menjadi taubat ya. Minal kumat ila taubat, itu dari gelap menuju terang ya.
wa jannibna lan mugi nyelametaken panjenengan kita al-fawahisya ing pira-pira kang jember sing keji. Jadi selamatkan kami ya, dari perbuatan-perbuatan yang keji. Keji itu maksudnya sangat jelek ya. Menjijikkan ya. Contohnya zina itu menjijikkan karena merusak masyarakat. Dahsyat, kerusakannya itu dahsyat. Itu fawahish ya. Keji, porno ya. Ma kejelekan doharo kang tampak apa ma minda saking fawahish ya. Mamalan barang patona kang ora ketinggal apa ma baik yang terlihat atau tidak dari yang keji kita diselamatkan. Sebab akhir zaman ini sudah banyak gangguan, banyak cobaan, banyak yang menarik. Istinya kalau tanaman itu nggak dipupuk sudah subur, apalagi kita kasih pupuk. Dan perbuatan keji itu kadang tampak maupun tidak tampak. Tidak tampak contohnya kufur. Kufur itu urusan hati, tapi ini kecil ya. Karena akibatnya besar ya. Hilang imannya sudah murtad. Murtad halal darahnya ya kalau nggak taubat. Nah itu artinya apa? Yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Kalau zina kan kasat mata, kelihatan. Kalau kufur yang tahu dirinya sendiri sama Allah Ta'ala. Orang lain belum tentu tahu ya. Allahumma ya Allah barik mugi paring barokah panjenengan, mugi nambahi kebagusan panjenengan karena maring kita di asma'ina dan bira-bira pendengaran kita ya Allah. Berilah barokah, tambahan kebaikan pada pendengaran kami. Jadi telinganya itu semakin tua semakin senang mendengarkan yang baik, itu namanya pendengaran yang barokah. Bukan centelan kacamata tok telinga itu ya, untuk yang manfaatnya. Mengapa? Pertama itu dari dengar ya. Karena Allah menciptakan yang pertama kali berfungsi itu adalah pendengaran, baru penglihatan. Jadi dari krungu dulu. Orang ngamuk itu dari krungu dulu. Belum tentu melihat dia sudah ngamuk ya. Karena apa? Mendengar ya. Mendengar dari orang lain yang nggak benar ya. Nah itu dahsyatnya akibat mendengar ya. Maka kita minta kepada Allah agar telinga kita ini semakin barokah. Wa absarina lan pira-pira penglihatan kita, minta barokah penglihatan kita. Jadi senang lihat yang baik, senang lihat yang baik. Yang tidak baik jangan dilihat. Itu berarti mata yang barokah. Wa qulubina lan pira-pira hati kita. Hati yang barokah adalah hati yang senang pada kebaikan. Hati yang tidak barokah adalah hati yang benci melihat kebaikan. Jadi ada orang melihat kebaikan tidak senang, ada orang akur nggak senang, dia memang provokator ya. Senangannya usil ya. Jadi kepuasan kalau bisa ngusilin orang lain itu berarti hati yang tidak tenang ya. Kalau bisa hati kita semakin baik. Wa azwajina lan pira-pira istri kita, bisa istri bisa suami, pasangan kita. Wa azwajina lan pira-pira pasangan kita. Istri suami itu partner, pasangan ya. Mitra. Jadi bisa dijadikan istri, bisa dijadikan suami, zaud, zamannya zaud. Jadi minta barokah pasangan hidup kita, apa suami, apa istri, apa partner kerja kita ya, apa partner apa ya, supaya tambah barokah. Sebab nomor satu adalah rumah tangga. Kalau rumah tangga berantakan, dia di masyarakat seringkali juga kurang baik. Maka diawali dari rumah. Itu adalah komunitas terkecil ya, negara kecil ya rumah itu.
Kalau rumah udah nggak baik ya, ya alamat nanti keluar juga tidak baik. Kalau rumah bagus, insya Allah negara aman ya. Coba tiap kakak itu tentrem ya, negara aman, nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang korupsi. Itu diawali dari yang kecil. Tidak ada narkoba yang laku karena orangnya baik, person-personnya bagus ya. Makanya dulu Sayyidina Umar dijadikan, kalau sekarang mungkin menteri kehakiman ya, atau menteri kejaksaan agung ya, kejaksaan agung. Dijadikan hakim agung kalau sekarang ya. Sayyidina Umar diangkat sebagai hakimnya, hakim agung. Setahun minta mengundurkan diri. Ditanya oleh Abu Bakar, loh kenapa mengundurkan diri? Buat apa saya diangkat jadi hakim? Nggak ada yang masuk perkara. Orang nggak ada yang masuk mengajukan gugatan dan lain-lain ya. Kenapa? Masyarakat sudah tertib, haknya diberikan, masing-masing orang haknya diberikan, kewajiban masing-masing dilaksanakan, dijalankan. Apanya yang perlu diadili? Masyarakat sudah bagus semua. Jadi saya nganggur, pensiun aja ya. Itu di zaman sahabat ya. Zaman Abu Bakar jadi khalifah. Wa dzurriyyatinan pira-pira keturunan kita. Minta barokah anak cucunya. Kalau anak nggak barokah, mesut-mesut. Yang ngeluh orang tua itu. Anak 5 ya. 1 nggak baik, wah. Yang lain kebaikannya nggak terasa itu. Yang terasa adalah mikir anak 1 itu. Nah, gimana nggak ngeluh? 1 ngerusui yang 4. Nah, itulah anak yang tidak barokah. Maka didik anak dengan baik supaya menjadi anak yang dzurriyyatan thayyibah ya. Diwasno gak sepet ya. Iso nyenengno orang tua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah ya. Itu dzurriyyah yang thayyibah, yang bagus, yang barokah. Cuma memang istilahnya dzurriyyatan thayyibah, bukan dzurriyyatan mubarakatan, tapi ada istilahnya. Yaitu istilah yang digunakan untuk Nabi Isa ketika berdoa ya, waj'alani mubarakan, atau sebutan dirinya Nabi Isa itu menyebut dirinya waj'alani mubarakan ya. Allah menjadikan aku diberkahi ainama kuntu, dimanapun aku berada. Dimanapun diberkahi oleh Allah, berarti ditambah baiknya. Orang kalau diberkahi Allah dimanapun akan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kayak tawon itu ya, tawon madu ya, lebah madu itu buat rumah nempel di kayu, di pohon, yang memberikan madu bermanfaat. Umpama itu nempel di teletong ya, dia tetap akan mengeluarkan madu. Jadi intinya dimanapun, di pohon, di rumah, di kotoran, dia akan mengeluarkan madu yang tetap bermanfaat. Itu namanya orang yang barokah. Dimanapun lingkungan, dia menjadi orang yang pembuat kebaikan dan pelopor kebaikan serta pengajak kebaikan, yang menggerakkan masyarakat menjadi agen kebaikannya. Itu adalah orang yang barokah. Watub kan mungkin terima taubat panjenengan alaina ing atase kita, terimalah taubat kamu. Tapi kalau belum diterima taubat kita, alamat ya tidak enak hidupnya. Nabi Adam aja salah sekali, makan itu cuma sekali karena dilarang oleh Allah, maka sepanjang hidup beliau minta agar kesalahannya diampuni oleh Allah ya.
terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, dibaca terus ya. Jadi salah sekali, sudah dikeluarkan dari surga, diturunkan di India ya. Ibu Hawa dijauhkan, diturunkan di Arab sana. Itu bertahun-tahun baru ketemu di Jabal Rahmah, itu bertahun-tahun. Itu penyebabnya apa? Kesalahan sekali. Makan itu, makan buah pohon itu ya. Nah kita ini salah berkali-kali kok tidak tobat ya. Hidupnya tidak bakal enak, maka istighfar. Kalau ingin enak, beristighfarlah yang banyak, nanti hidup akan tentrem. Hati yang galau istighfar ya. Innaka sak temene panjenengan, anta panjenengan iku at-tawwabu, zat kang akeh nrimo taubati. Sesungguhnya engkau adalah maha memberi, maha menerima taubat, maha memberi taubat. Ar-Rahimu, kang menyayangi wong mukmin, yang maha penyayang kepada orang-orang mukmin ya. Lu kok ada orang dikasih musibah, itu tanda Allah sayang, kasih musibah. Buktinya ketika mendapat musibah pasti istighfar, nyebut ya Allah, gigi saya sakit ya Allah, gigi saya sakit. Kenapa kalau waras gak wiritan? Setelah gigi sakit baru nyebut Allah, itu berarti Allah masih sayang ya. Kamu supaya dekat denganku, nyebut terus, tak kasih penyakit sakit gigi. Waja'alna mungkin date akan panjenengan ing kita syakirin ing pira-pira kang bersyukur. Jadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur ya. Bersyukur itu lisan mengucapkan terima kasih kepada Allah, alhamdulillah. Hati juga merasa berterima kasih pada Allah, juga alhamdulillah. Perilaku ya, anggota tubuhnya digunakan untuk mencari ridho Allah ya. Jadi antara lisan, hati dan anggota tubuhnya serasi, seirama, semua ditujukan untuk berterima kasih kepada Allah. Itu namanya syukur yang sesungguhnya ya. Jadi misalkan begini, dikasih uang ya, alhamdulillah, hati juga merasa bersyukur kepada Allah, ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Setelah itu uang digunakan untuk kebaikan ya. Itu namanya mensyukuri uang ya. Bukan ngobong duit, karena banyak orang ngobong duit. Apa ngobong duit? Itu merecon, diobong. Itu rokok, itu namanya ngobong duit. Ya dengan 1000 alasan orang ngerokok pasti ada alasannya. Kalau nggak ngerokok nanti kurang inspiratif, kurang mendapat ide ya, mungkin saja karena salah satu fungsinya memang sebagai stimulan, kayak apa stimulan ya, kayak kerating daeng, kayak M150 kan stimulan ya. Kopi itu stimulan ya. Mungkin rokok juga sama. Apa betul kayak ngerokok nanti selamat dari corona? Ya itu kan penelitian juga mungkin ada, tapi saya nggak tahu ini valid apa enggak. Di luar negeri kan ya, daerah Jerman teman. Mungkin saja kalau nggak ngerokok galau, jadi nggak bahagia, sehingga imunnya turun. Kalau ngerokok dia akan bahagia, sehingga bisa tahan tubuhnya itu, imunnya naik. Jadi yang penting kita dijadikan orang yang bersyukur. Bersyukur itu akibatnya dahsyat, Allah akan memberi tambahan. Karyawan aja kalau juragannya bersyukur, tidak usah ngasih uang, dikasih ucapan kata-kata yang enak aja. Terima kasih Anda membantu saya mulai pagi sampai sore, kerjaannya sudah bagus, cocok dengan yang saya kehendaki. Itu aja sudah semangat dia besok kerja dengan baik. Padahal nggak dikasih tambahan gaji tuh, hanya kata-kata. Dia akan merasa nyaman kerja di sini, nggak diawasi terus, nggak diuring-uring, nggak disalah-salahkan.
Itu bener loh ya. Jadi kuli bangunan itu ya, kalau pengawasnya cover gak nyaman kerja dia. Tapi kalau pengawasnya sabar, memberi motivasi ya, itu nyaman kerja di situ. Itulah akibat bersyukur ya. Lewat ucapan sehingga karyawan semangat ya. Dinikmatika maring nikmat panjenengan. Jadi jadikan aku orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-Mu ya Allah ya. Nikmat itu bisa materi, bisa immateri ya. Bisa berupa uang, bisa berupa ilmu ya. Orang itu kadang-kadang kurang menyadari kalau sehat itu nikmat ya. Padahal semua itu nikmat Allah ya. Orang bisa merasakan enaknya sehat itu kalau sudah pernah sakit. Contoh orang sesak nafas ya, terus waras itu, wah alhamdulillahnya luar biasa itu. Padahal baru nikmat berupa bisa bernapas dengan plong ya. Kena serangan corona terus waras plong ya. Wah alhamdulillahnya luar biasa, sampai selamatan ya. Padahal baru satu nikmat bisa bernapas. Tapi kalau nggak pernah sakit ya nggak terasa lah. Padahal kaki, tangan dan lain-lain bisa sehat semua itu nggak terasa karena nggak pernah sakit ya. Musnina pira-pira kang memuji biya kelawan nikmat ya. Qabilina nrimo laha mari nikmat ya. Jadikan kami orang yang memuji nikmat tersebut ya, mensyukuri nikmat, memuji nikmat ini berarti lisan ya, juga nerima nikmat itu. Orang itu kadang nggak mau nerima dengan nikmat itu ya. Misalkan diberi atau ditakdir Allah bisa membeli sepeda butut Yamaha 75 itu kadang nggak, alhamdulillah kurang tuh. Padahal kan alhamdulillah daripada ngontel kan mending naik sepeda. Nah, itu kurang terima hatinya lah. Jadikan kami orang yang menerima dengan lapang dada terhadap nikmat-Mu ya Allah. Watimalan mungkin nyempurnakan panjenengan hai nikmat alaina ing atas kita. Sempurnakan nikmat kepada kami. Jangan sampai setengah-setengah nikmat krungu temenan, jangan sampai setengah budek setengah krungu, ini tambah repot ini. Tiba ke rumah sakit ya gak budek, enggak tiba ke rumah sakit gak patek krungu, ini repot. Jadi orang setengah krungu itu tambah repot. Wawancara yang hadis sebal hakimu an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud. Ya itulah doa yang kita panjatkan, antara lain minta didamaikan yang bersengketa ya. Minta hatinya akur dengan siapapun. Yang ketiga minta hidayah. Yang keempat minta diselamatkan dari kegelapan. Yang kelima minta diselamatkan dari perbuatan yang keji. Yang keenam diberi barokah pendengaran, penglihatan, hati, istri ya, keturunan. Yang ke berapa 7 ini ya, diterima taubatnya ya. Yang ke-8 dijadikan hamba Allah yang banyak bersyukur, mensyukuri nikmat, memuji nikmat, menerima nikmat dengan legowo. Kan enggak legowo nanti seperti kobil gitu. Dapat jodoh ireng ya. Iya. Gak terima akhirnya bunuh adik ini karena gak nerima. Tapi kalau orang nerima dengan nikmat Allah ya, hidup ini rasanya enjoy saja. Minta nikmatnya sempurna, itu yang kita minta kepada Allah. 246 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah aslih mungkin bagusi panjenengan li maring ingsun dini agama ingsun. Ya Allah, perbaiki agamaku, alladzi kang huwa utawi agama iku ismatu amri, pelindung perkara ingsun, pangreksa perkara ingsun. Wa aslih lan mugi
bagusi panjenengan li maring ingsun dunya ya ing dunia ingsun allati kang fiha ing dalam dunia iku fiha ing dalam dunia ma'asyutai pira-pira kehidupan ingsun pengupo jiwa biaya hidup kebul-kebule pawon niku ya dunia iki masih utawi pengupo jiwa ingsun biaya hidup ingsun wa asni lan mugi bagusi panjenengan li maring ingsun akhirati ing akhirat ingsun allati kang iku fi dalem akhirat ma'ati utawi tempat kembali ingsun waj'alan mugi menjadikan panjenengan al hayata ing hidup ziyadatan ing tambahan li maring ingsun fi kulli khairin ing dalam setiap kebaikan waj'alan mungkin datasaken panjenengan al mauta ing mati rohatan ing kepenak atau istirahat rohatan ing istirahat li kedue ingsun mingkul lisarin saking saben-saben kejelekan bahwa nyetan hati sapa muslimun ana bi rata saking boleh keterangannya seperti ini. Yang pertama minta Allahumma aslih li dini alladzi wa isbatan. Minta kepada Allah akan diperbaiki agamanya, agamis, beragama yang baik. Karena dengan agamis, agama kita baik, itu pelindung segala urusan kita. Agama yang baik itu gimana? Yang ngerti tentang agama. Dua, mengamalkan ajaran agama. Jadi ngerti dan diamalkan. Itu berarti agamanya bagus ya. Nah, orang kalau agamanya bagus pasti kehidupannya terlindungi, segalanya terlindungi. Contoh kecil ya, sandale kiai pasti aman, selamat karena sandale kiai. Karena sandale wong biasa ya iso hilang bolak-balik. Itu baru sandalnya loh, belum orangnya. Kalau ada kondangan bayai datang, sandalnya itu diamankan oleh orang-orang panitia, ditele supaya nggak susah mencarinya, biar nggak hilang. Nah, itu. Jadi orang baik agamanya selamat sak sandal-sandale dihormati sak sandal. Gus Dur itu ya waktu jadi presiden ya kunjungan ke Madura. Ketika mau pulang ya, pas pampres ini bingung karena apa? Mencari sandal Gus Dur nggak ada. Terus terdengar rame-rame di lantai 2 ya. Dilihat ternyata itu rebutan nyiumi sandal Gus Dur. Jadi orang Madura menghormati presiden Gus Dur sampai sandal-sandalnya diciumi. Nah itu namanya pelindung sandal Gus Dur karena Gus Dur agamanya bagus. Yang kedua wa asli dunyaya allati fiha ma'asi. Minta agar dunianya baik ya. Karena apa? Dunia itu tempat hidup kita. Kita bukan hidup di planet lain. Kita hidup di dunia. Kalau bisa dunianya bagus ya. Istilahnya rezekinya cukup, dunianya bagus ya, tentrem ya, hati tentram aman ya, makmur, itu dunianya bagus ya. Orang kalau dunianya nggak bagus ya bermasalah terus seringkali ya. Gak duwe rokok awis bingung. Mas gak ngajar rokok kui entek ngeluh. Tangi turu pusing gara-gara tegesannya hilang. Itu bukan sebatang rokok, hanya tegesan. Bisa rokok ya hilang ya wis bingung. Nah itu namanya dunia berupa tegesan rokok. Jadi nggak besar, hanya tegesan rokok. Jadi kadang-kadang kita ini aneh ya. Dikurangi dunianya sedikit ya wis bingung. Belum banyak itu. Yang ketiga wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati. Minta kepada Allah agar diperbaiki akhirat kita karena tempat kembali yang terakhir kita adalah kepada Allah di akhir.
Bagaimana? Maksudnya akhiratnya baik ya, amalnya bagus, imannya bagus, amalnya bagus, sehingga selamat di alam barzah, selamat di akhir. Namanya akhiratnya bagus. Ya tanda orang akhiratnya baik ya di dunianya menjadi orang baik. Kalau akhiratnya jelek, tandanya ciri-cirinya ya di dunia wis nyebelin orang, wis ke api, wis bisa diprediksi ya. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Yang ketiga ya, yang keempat ya, minta agar dijadikan kehidupan di dunia ini tambahan dalam segala kebaikan. Jadi bekal akhirat ya di dunia ini. Sawah kita untuk nanam di akhirat. Di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam untuk bekal menuju akhirat. Jadi kalau punya dunia tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Yang kelima, waj'al mauta rohatan li min kulli syarr. Minta kepada Allah agar dijadikan mati ini merupakan istirahat dari segala kejelekan. Itu tanda orang baik. Tanda orang baik itu mati istirahat dari kejelekan. Apa ada orang mati tambah jelek? Ya ada lah ya. Orang jelek itu mati citi rasani tonggo, wis mati citi rasani tonggo iku biyen iku tukang entek kates iku. Nah itu mati itu bukan istirahat. Jadi rasani orang. Nah, kalau bisa kita mati ya wis selesai. Kalau bisa justru diingat kebaikan kita. Jadi kayak orang yang hidup panjang umur itu. Panjang umur ada yang mengartikan adalah walaupun sudah mati masih diingat kebaikannya, disebut-sebut orang, ditahlili, dikirimi doa kayak Gus Dur, Mbah Hasyim, para ulama Mbah Adulan itu Fatihah terus orang nyebut ya. Itu artinya kayak umurnya panjang terus. Tapi kalau orang jelek ya, mati udah selesai, nggak ada yang bahas. Hitung dino 100 dino kan yang bahas. Tapi kalau ulama habaib, holnya aja dititeni. Jadi kalau orang Pasuruan itu pasti hafal tanggal sekian hol Habib ini, tanggal sekian hol Habib ini. Jadi diingat terus, ada jadwal hol. Ya itulah orang-orang yang hebat, orang yang baik dikenang orang sepanjang waktu ya. Hadis 247. Allahumma ya Allah ij'al muqindate saken panjenengan, jadikanlah ya Allah hubbaka ing cinta panjenengan, ahabbal asyaing paling disenengi ini pira-pira sesuatu la yang maring ingsun. Ya Allah, jadikan cinta kepada Engkau merupakan sesuatu yang paling aku cintai. Jadi cinta kepada Allah jadikan untukku hal yang paling aku cintai. Jadi paling senang itu senang Gusti Allah. Nah ini tidak banyak orang. Kadang orang itu ketemu Gusti Allah malah gak patek gelem. Dengok-dengok nang warung. Habis duhur azan. Wah, terus bentar azan lagi. Harus bentar azan lagi. Mari asar dengok-dengok azan maghrib. Dilu ya. Azan maghrib. Dilu azan isya itu berarti benci kepada ketemu Allah. Nah ini jangan sampai. Jadikan cinta kepada Engkau merupakan hal yang paling aku senang. Waj'alan mungkin dati akan panjenengan khasyataka ing wedi panjenengan akhwafal asyai paling diwedeni ne pira-pira perkara indi menurut ingsun. Ya Allah ya, jadikan takut kepada Engkau menjadi hal yang paling menakutkan bagiku ya. Nah akhir zaman orang
banyak orang yang tidak takut dengan sesungguhnya kepada Allah, kepada wedi kepada Allah. Buktinya dia lebih takut ya, di PHK dari pekerjaan daripada di PHK rezekinya oleh Allah. Contohnya kuli, takutnya luar biasa pada pengawasnya itu, khawatir nanti di PHK kalau kerjanya nggak baik, meninggalkan sholat gak wedi nang Gusti Allah. Jadi dia lebih takut pada pengawasnya, ya, kepala mandornya, ya, juragannya, daripada takut kepada Allah. Mestinya jangan takut juragan. Juragannya sejati adalah Allah. Sholatlah, walaupun kerja sholat. Di PHK dari pekerjaan nggak masalah. Yang penting tidak di PHK oleh Gusti Allah. Iya, sholat. Jangan sampai sholat kalah dengan pekerjaan. Berapa nanti hidupnya? Orang kalau menelantarkan sholatnya, pasti terlantar hidupnya, terpuruk hidupnya, semakin ruwet. Waktu lan mugi mutus panjenengan ani saking ingsun hajati tenjang pira-pira keperluan dunia bisauki kelawan rindu ila liko ika maring ketemu panjenengan. Ya Allah, putuslah kebutuhan kami kepada dunia dengan rindu bertemu Engkau. Jadi orang kalau sudah rindu Gusti Allah, wis gak eling jenenge duit, gak eling sawah, wis pokoknya kepingin cepet lah mati ketemu Gusti Allah. Siap mati. Ya semua orang pasti ya takut lah mati karena belum siap. Tapi kalau orang sudah seperti ini, jadi rindunya kepada Allah mengalahkan kebutuhan dia kepada dunia. Saya melihat orang Senenan, wis gak mikir kerja orang sawah, pokoknya berangkat Senenan, tek jam 8 sampai jam 4 sore. Itu gak mikir utang, gak mikir yang di rumah PTE opos barangkali wis gak kepikir, karena rindu dengan zikir, ingin berlama-lama. Bahasa sini mungkin bermunajat, ngobrol-ngobrol sama Allah. Mulai pagi wis gak ngadeg gitu ya. Paling ke warung nek istirahat jam 12. Sholat, makan kopi, udah. Setelah itu masuk lagi. Nah, itu namanya rindu kepada Allah, mengalahkan segalanya. Mereka dilarang oleh cucunya Senenan nggak bakalan mau, kepingin khususi. Itu contoh orang rindu berzikir, rindu ketemu kiainya, rindu dengan pengajian, rindu dengan kebaikan-kebaikannya. Wa idza aqrarta annalika wis ngakoni panjenengan ayuna ahli dunya min dunyahum wa idza aqrarta lan nalika wis menenangkan panjenengan ayun ahli dunya ing pira-pira meribati penduduk dunia min dunyahum saking duniane ahli dunya fa aqril mungkin menenangkan panjenengan aini ing mripat ingsun min ibadatika saking nyembah panjenengan, saking ibadah datang panjenengan. Wanita ing hadis sebab Nuaimin anil Haythami ibni Malikin at-Ta'i. Apa maksudnya? Tenang, jika engkau sudah menenangkan mata penduduk dunia dari melihat dunianya, maka tenangkan mataku dari beribadah kepada. Orang kalau senang pasti beribadah itu anteng menteleng melihat sesuatu. Wong seneng akeh gitu. Ketemu bakul akeh, gak nyering iki geloki satu persatu sampai nganggo apa Surya Konto digeloki dalamnya bathike piye, keunikannya apa, itu berjam-jam itu. Istinya hatinya tenang hanya melihat akeh.
dunia tidak besar, hanya kecil berupa keake yang 1 senti. Kenapa? Cinta ake, cinta dunia itu ake. Nah, orang juga sama. Kalau cinta ibadah, hatinya semakin tenang, matanya tenang ya. Orang kalau biasa ngaji itu, dulu Al-Quran itu wis nyaman, tenang dan senang. Nyaman, tenang dan senang. Sebaliknya orang kalau nggak senang baca Quran ya, golek Quran itu semakin muring-muring wis. Macane angel ruwet rengkong ya, ireng-ireng bengkong. Itu sebel ya. Muring-muring tok ngaji wong kapate iso ya. Nah, itu nggak senang kebaikan. Jadi nggak senang. Maka kalau bisa ini kita dibuat tenang mata kita beribadah, mata kita dibuat tenang melihat kebaikan. Nah, ini tidak jarang orang itu ya. Kadang orang melihat kebaikan tidak suka ya. Nek koncone sembahyang di si isof pertama gak seneng dia. Karena dia merasa terkalahkan ya. Bukan kok sedih karena kalah pahala enggak, tapi enggak seneng orang lain mendahului dia ya. Ada temannya kaya enggak suka ya. Jangan sampai dia itu terkalahkan oleh orang lain dalam segala hal. Ada orang pintar nyanyi, dia enggak suka. Nah, itu namanya tidak tenang matanya melihat kebaikan. Nah, jadi berdoa kepada Allah agar mata kita dibuat senang, tenang ketika melihat kebaikan, ketika beribadah. Semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.